Guys, hello! Back with me, Sarang! Jadi hari ini aku mau ngebahas salah satu produk facial wash. Ya kalian udah tau lah ini siapa dan mungkin kalian juga udah pakai di rumah, yaitu si Senka Perfect Whip. Nah, si Senka ini kan kalian tahu terkenal dengan busanya yang padat dan melimpah banget. Sebenarnya si Senka ini punya beberapa varian. Kalau nggak salah itu ada yang warna pink, warna putih, terus warna hijau yang khusus untuk kulit berjerawat, dan yang warna biru ini. Dan yang warna biru ini juga ada 2 varian. Nah, dari yang warna biru ini aku pakai yang Fresh and Anti-Shine. Kenapa aku pilih variannya ini? Karena klaimnya itu dia bisa ngebuat kulit kita tuh matte lebih lama. Ya, aku udah bilang waktu itu kan kalau kulit aku tuh berminyak parah, 5 menit abis cuci muka langsung deh itu berminyak. Nah, aku pun tertarik mendengar klaimnya, jadi mari kita bahas. Oh ya guys, anyway, buat kalian yang udah nonton video aku kemarin dan udah subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, thank you so much. Dan buat kalian yang baru nonton video aku hari ini, jangan lupa di subscribe dan hidupin tombol notifikasinya supaya tiap aku update, kalian bisa jadi tim gercep. So, let's go! Senka Perfect Whip. Siapa yang nggak tahu sama produk ini? Produk yang udah jadi holy grail banyak orang dari dulu dan sampai sekarang pun masih, karena efek yang ditimbulkan itu menurut mereka bagus gitu kan. Terus si Senka ini kan terkenal dengan busanya yang banyak dan bentuknya itu kayak whipped cream. Tapi banyak orang yang bilang kalau semakin banyak busa maka kemungkinan iritasinya itu semakin tinggi. Nah, kebetulan produk Senka ini berasal dari Jepang, dan orang Jepang itu percaya kalau semakin banyak busanya maka kemungkinan iritasinya itu semakin kecil, karena yang bersentuhan langsung dengan kulit muka kita itu adalah busanya, bukan tangan kita. Tangan kita kan punya kemungkinan besar untuk banyak kotoran dan bakteri-bakteri kan. Nah, sedangkan kalau semakin gede dan semakin tebal busanya kan tangan kita kan gak sentuhan langsung ke muka. Nah, mungkin itu kali ya yang bikin si Senka ini jadi bagus. Si Senka Perfect Whip yang varian Fresh Anti-Shine ini kan punya klaim kalau dia itu bisa membuat kulit kita itu matte lebih lama. Ya, di aku bener bisa membuat kulit matte lebih agak lama, cuman ya gak lama-lama banget, karena kulit aku tuh udah kayak berminyak parah dan aku tidak berharap banyak sih guys. Terus pasti kalian penasaran kan kenapa si Senka Perfect Whip ini bisa menahan kulit kita dari minyak dan buat matte lebih lama? Daripada kalian lama-lama penasaran, mending langsung aja kita bahas ingredients yang pertama. Yang pertama ada aqua. Ya, seperti yang kalian tahu, aqua itu air. Tapi yang membedakan air yang digunakan di produk kecantikan dengan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah air yang digunakan pada produk kecantikan biasanya adalah purified water, atau air yang sudah dimurnikan dari racun, mikroba, atau zat-zat kimia berbahaya lainnya. Nah, kenapa sih harus pakai purified water? Seperti yang kita tahu, air itu adalah universal solvent atau pelarut yang digunakan untuk melarutkan bahan-bahan lain yang ada dalam suatu produk. Jadi kalau si bahan utamanya ini aja ada kurang dan ada miss-nya, otomatis hasil dari si produk ini juga gak akan bener. Apalagi kan ini untuk di muka dan harus bener-bener steril gitulah kalau buat di muka. Yang kedua ada stearic acid, atau dalam bahasa Indonesia adalah asam stearat. Nah, asam stearat ini punya rumus kimia yaitu C18H36O2. Ingat, kalau ada atom karbon dan atom hidrogen, otomatis dia adalah senyawa organik. Nah, sifat dari si stearic acid ini adalah dia larut dalam air dan dia termasuk ke dalam asam lemak jenuh. Asam lemak itu kan terbagi jadi 2, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Apa yang membedakan mereka berdua?
Jadi perbedaan mereka berdua itu adalah kalau asam lemak jenuh itu dia dalam suhu ruangan akan berbentuk padat atau kayak krim gitu. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh dia itu kalau di suhu ruangan akan berbentuk cair. Itulah kenapa si Senka Perfect Whip ini punya tekstur yang lebih kayak padat dan kayak krim gitu. Jadi sebenarnya apa fungsi dari si stearic acid ini? Nah, fungsinya itu adalah penghasil utama sabun dan bertugas untuk menambahkan kekerasan serta tekstur dari si sabunnya. Nah, karena si stearic acid ini berada di nomor 2 dalam daftar ingredients, itulah kenapa sabun atau busa yang dihasilkan itu banyak dan besar dan juga teksturnya itu agak sedikit lebih bukan kasar sih, apa ya bahasa itu kayak lebih padat dan tebal gitu. Dan yang ketiga ada PEG8 atau polyethylene glycol 8. Nah, PEG ini adalah polimer dari ethylene glycol. Loh, polimer itu apa? Polimer itu adalah rantai berulang dari suatu molekul identik yang disebut dengan monomer. Nah, monomernya itu sendiri adalah ethylene glycol. Nah, angka 8 itu sendiri menunjukkan adanya 8 ethylene glycol di dalam PEG tersebut. Jadi kalau bisa dibilang PEG atau polyethylene glycol ini adalah rantai yang memiliki 8 ethylene glycol yang saling terhubung. Lalu, fungsi dari PEG di dalam Senka ini adalah sebagai humektan dan agen kontrol viskositas. Kalian masih ingat kan apa itu humektan? Ya, humektan itu adalah kemampuan suatu bahan untuk menarik kelembapan dari udara ke kulit kita. Jadi, walaupun dia bikin kulit kita matte lebih lama, tapi kelembapan kulit kita tuh tetap terjaga dan skin barrier kita nggak rusak. Kemudian, dia juga berperan sebagai agen kontrol viskositas. Aduh, Sar, viskositas itu apa? Oke. Viskositas itu adalah bahasa fisika yang menunjukkan ukuran kekentalan dari suatu cairan. Jadi semakin tinggi viskositasnya berarti semakin kental pula suatu cairan. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, kalau si stearic acid itu udah memberikan teksturnya, nah si PEG ini perannya itu adalah untuk menjaga supaya kekentalannya itu stabil dan nggak berubah-berubah. Oh iya, selain itu juga PEG berfungsi untuk mempercepat penyerapan produk ke dalam kulit kita. Tapi nih guys, PEG ini ada kayak hit and miss-nya gitu loh. Jadi kalau PEG yang ada di suatu produk terus digunain sama kulit yang sensitif atau terlalu kering, itu harus hati-hati banget karena dia bisa mengakibatkan iritasi yang parah gitu. Bukannya malah dia memberikan kelembapan, tapi malah dia yang menarik kelembapan itu dari kulit kita. Kan si Senka Perfect Whip yang Fresh and Anti-Shine ini kan ditujukannya untuk kulit yang berminyak. Jadi hati-hati ya guys. Ingredients yang keempat sekaligus ingredients terakhir yang mau aku bahas hari ini adalah myristic acid. Nah, dia ini nih yang bikin varian Fresh and Anti-Shine ini bekerja dengan sangat baik. Kenapa begitu? Sebelumnya kita kenalan dulu sama si myristic acid ini. Jadi, myristic acid ini punya rumus kimia C14H28O2. Ingat, dia masih senyawa organik karena dia punya atom karbon dan atom hidrogen. Nah, myristic acid ini bisa didapat dari biji pala atau minyak kelapa sawit. Nah, si myristic acid ini biasa digunakan sebagai komponen untuk membuat facial wash atau sabun cuci muka karena dia tuh memiliki kemampuan untuk menyerap kelebihan minyak di kulit dan mengangkat kotoran-kotoran di kulit dengan sangat baik. Itulah kenapa si Senka Perfect Whip varian yang Fresh Anti-Shine ini dapat membuat kulit kita terlihat matte lebih lama. Emang sih dia ini agak membuat kulit kita tuh lebih kering gitu ya. Tapi kan udah tercover sama si PEG8 tadi yang bersifat humektan. Jadi ya no problem. Tapi inget guys,
Kalau mau cuci muka, jangan deket-deket ke mata, hindarin mata karena aku udah nyoba. Kalau dia masuk ke mata, itu perih banget, kayak ditusuk-tusuk. Sumpah nggak bohong. Oke, itu dia tadi penjelasan dari ingredients yang terkandung di dalam Senka Perfect Whip Fresh Anti-Shine ini. Jadi sekarang kalian udah tahu kan kenapa dia bisa membuat kulit kita itu matte lebih lama. Iya, karena ada myristic acidnya yang bisa menyerap kelebihan minyak di kulit kita dengan baik. Ya, di aku sih dia bekerja sesuai klaimnya, ngebuat kulit aku matte lebih lama. Cuman ya nggak sesuai perkiraan aku aja sih, karena aku sadar sebenarnya kulit aku tuh emang berminyak banget, dan mungkin di kulit kalian yang kombinasi ataupun berminyak yang gak separah aku, dia bisa mengematkan lebih lama daripada aku. Terus juga guys, karena si myristic acid ini punya kemampuan yang menyerap minyak agak kuat gitu, jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif ataupun kering banget, agak PR sih pakai varian yang ini, karena takutnya nanti malah kulit kalian tuh iritasi dan mengelupas. Bukannya bikin cantik, malah bikin tambah susah lagi ngerawatnya. Pesan dari aku sih, kalau kalian itu mau pilih skincare itu, pilihlah skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Jangan kemakan sama review yang katanya ini tuh bagus, ini tuh bisa kayak gini, bisa kayak gitu, tapi kulit kalian gak butuh, malah nantinya itu nambah masalah gitu kan. Nah, makanya kalau kalian mau coba skincare, hal pertama yang harus kalian tahu itu adalah kenali jenis kulit kalian apa dan kenali dulu kebutuhan kulit kalian itu apa supaya kalian gak salah pilih skincare. Oke, segitu dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya supaya tiap aku update lagi, kalian bisa jadi tim gercep. See you next video. Bye!